di kontestasi politik di negeri ini. Tapi beliau selalu berada di belakang layar. Jadi hari ini saya paksa untuk mau masuk ke layar, minimal layarnya Saiful Jaman Channel. Ya, Kang Sony Muhammad. Ya, Assalamualaikum, nuhun Kang Saiful Jaman. Terima kasih juga sudah diundang, dan saya sangat bersyukur ya. Nggak banyak orang dari YouTubers itu konsisten untuk bicara tentang perubahan. Gak merinding saya ini kan, terus aja gedor seperti air netes terus kan. Ya, batu juga, besi juga hancur kan kalau terus ditetes. Nah ini salah satu figur Saiful Jaman yang seperti itu, air yang terus menetes. Kalau pepatah Sundanya itu cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Walaupun pelan gitu, karena konsisten. Bismillah ya. Bismillah, si batu tuh akhirnya menjadi hancur juga. Hancur juga. Jadi Kang Sony Muhammad ini saya panggilnya Akang aja ya, karena boleh, siap. Berdasarkan backgroundnya dulu sekolah di Kota Bandung ya, di Tatar Sunda. Gimana Kang melihat yang sekarang nih, ada kemungkinan untuk besar kemungkinan untuk kembali seperti kemarin, bantu tim yang senafas seide dengan kita, atau sekarang mah enggak gitu? Saya akan kembalikan kepada ini istimanya ibu-ibu. Saya ini kan kepanjangan tanganan dari ibu-ibu. Saya udah mewakafkan aja kepada mama itu gimana. Kalau mama bergerak, insya Allah saya bergerak gitu kan. Tapi mama nanya, jadi gimana Kak? Dulu saya bilang, ya mestinya kita turun ya sebagai warga negara baik, warga negara yang baik. Karena politik itu kan penting kan, menentukan nasib kita ke depan. Bentar Kang, saya tertarik nih. Yang Sony bilang barusan, keterlibatan dalam tim ses atau relawan atau simpatisan sekalipun itu adalah ciri warga negara yang baik. Oh iya, gitu ya. Itu kan proses politik. Jadi lu nggak boleh lu protes kalau lu nggak ikutan konstelasi politik. Paling nggak lu milih yang benar, cari referensi yang benar. Jadi lu jangan protes kalau misalnya nganggap, waduh kita mah nggak usah ikut politik lah. Kamu nggak boleh protes dengan situasi dan kondisi yang ada, karena apapun yang produk kita lakukan, yang kita rasakan hari ini, itu kan proses politik. Dan itu pun atas keterlibatan kita gitu. Betul, iya kan? Jadi buat orang-orang yang sampai hari ini masih memilih, enggak deh, saya mah nggak suka gitu-gituan, itu kira-kira nasihatnya apa Kang? Kurang gaul deh. Iya, kurang gaul. Ya belajarnya ya segitu-gitu aja. Padahal kan buat jadi bangsa negara, seorang warga negara yang baik kan harus belajar hukum, belajar politik, belajar budaya, belajar sosial, bukan hanya sekedar kemudian mencari nafkah dan ya kan pendidikan dan kesehatan gitu. Jauh lebih daripada itu kan. Jadi makanya kalau misalnya orang kemudian tidak melibatkan dalam konstelasi politik, istilahnya gini, lu nggak boleh protes karena lu emang nggak terlibat di situ gitu. Iya. Ya nggak? Ya, jadi tiba-tiba nanti ada orang kemudian matok gitu kan di rumahnya dia, kemudian tinggal di situ, kamu jangan protes gitu. Itulah hasil politik yang kemarin kita terlibat atau tidak itu. Iya. Oke. Jadi saran saya tobat. Tobatan nasuha. Tobat itu bukan hanya bicara tentang masalah agama, ya kan, konstelasi ibadah mahdo saja. Betul. Ya. Ibadah mahdo pun itu. Itu kan ada lagu kan? Ada lagu apa? Bahwa yang namanya berbangsa dan bela negara itu adalah sebagian daripada iman. Salah satunya itu. Dia harus ngerti tentang politik, harus terlibat. Dan baru sekarang kan mama kemudian dia terlibat tentang konstelasi politik. Dan saya yakin suara mama itu suara hati nurani. Bapak-bapak mah ya ada juga sih gitu. Gitu. Tapi yang secara ini bisa dilihat lebih murni ya gerakan mama gitu. Mama. Nah, tadi Kang Sony juga sudah bilang, hari ini aja 2022 sudah hangat. Banyak baliho bermunculan yang barangkali sudah menghabiskan puluhan miliar mungkin ya. Karena seratusan ya. Karena diperintahkan itu setiap kota dan DPRD itu dari PC itu untuk kemudian dipasang Ya memang itunya murah sih, spanduknya murah, tapi kan biaya pemasangannya itu yang mahal. Dan biaya sosialnya itu sebelnya aja ngelihat itu tuh kan berapa miliar itu. Tapi gini maksud pertanyaan saya Kang, artinya sekarang sudah ada calon-calon yang memasang baliho maupun yang tidak. Kan yang tidak itu ada Ganjar, ada Anies Baswedan, ya, ada Ridwan Kamil, ada siapa lagi lah yang minum ya Kang? Mau. Ini teh secang. Ini khas di sini. Dari sekian banyak calon baik yang secara terang-terangan maupun belum gitu. Sudah ada yang kontak Kang Sony belum? Bantuin lagi ya, siap-siap ya.
Kalau secara langsung nggak ada, kalau timnya ada. Oh, timnya sudah Iya, ada ya. Jadi Ya kan, kalau orangnya langsung nggak mungkin lah ya, betul, karena kan dia. emang betul. Oh, artinya timnya sudah ada. Ada waktu itu Kang, ya pengen ngobrol-ngobrol Kang, katanya kira-kira apa ya buat ke depan 2024 gitu. Kira-kira visinya seperti apa gitu. Ada sih ngobrol lah. Itu nggak boleh disebutin. Nggak enak loh. Belum ya, belum saatnya lagi nih. Nanti saya bisikin aja ke Kang Iya, Yaman. Kalau kita satu visa gabung kita. Atau Kang Yaman sudah ada juga yang bisikin nih kayaknya nih. Sudah ada juga. Oh kan betul lah. Tapi belum saatnya juga. Iya belum saatnya. Tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Nah, gimana Kang Sony jawabnya? Ya kalau saya pikir kan semuanya masih ini ya, masih Cair. lah. Cuman saya tadi, kalau saya lebih kepada value ataupun nilai yang ada, ya kan, value dan nilai yang ada. Kalau misalnya itu sesuai, ya saya akan jalan. Tapi ternyata dari calon ini tidak ada value-nya, nggak ada, paling nggak ada pilihan yang terburuk lah gitu. Tapi jangan sampai nggak milih juga. Nah, kalau menurut saya, kalau misalkan situasinya kayak barusan, wah ini udah nggak ada yang sesuai dengan value kita. Berarti, tapi minimal kita harus tetap memilih. iya. Nah, kalau situasinya beneran akan seperti itu, Kang Sony akan memposisikan diri sebagai yaudah milih doang atau tetap terlibat membantu salah satu? Mungkin kalau saya nggak sesuai dengan value, saya akan tetap memilih. Ada makanan, ada makanan yang ini makanan jelek semua, pasti semua. Tapi kan kita harus tetap makan. Kalau nggak kita mati, ya tetap harus saya makan gitu. Tapi saya tidak akan mempromosikan makan ini bahwa ini makanan ini baik gitu. Jadi nggak akan mempromokan ya? Saya tidak akan mempromokan. Walaupun nampaknya sih adalah harusnya ya satu malah yang sesuai. Ada. Partai kan mestinya mereka juga ngelihat kepentingan ya di 2024 ini, mereka pengen partainya menang kan gitu. Ya salah satunya dia harus mengendorse salah satu pimpinan bangsa ini yang baik ya. Ya kita rakyat sangat kehausan sekarang, merasa kekeringan dengan sosok pemimpin yang mereka idam-idamkan gitu, yang mereka harapkan, yang amanah ya. Sebentar lagi kita akan mulai persiapan pemanasan untuk Pilpres. Sudah ada ide baru belum nih? Wah, kalau bicara tentang itu ada. Bismillah lah. Kalau kemarin kita ada spanduk rakyat, ada bendera rakyat, nanti Bismillah lah ada. Ada ya. Jadi harus lah. Ini apa senjata yang nggak boleh disampaikan dulu ya. Jangan dulu. Jangan bahaya. Karena isu yang ke depan itu sama seperti pemilu yang kemarin adalah isu manipolitik dan kecurangan. Nah kita masyarakat mestinya harus punya counter terhadap kecurangan dan manipolitik ini. Biar masyarakat itu paling enggak diedukasi lah. Dan harus dia kasih pilihan. Kenapa mereka kemudian itu dapat dikasih sembako dan segala macam? Mungkin karena mereka lapar. Coba kalau mereka nggak lapar. Kita nggak bisa hanya sekedar melarang sama mereka, karena emang kebutuhan hari itu mereka hanya membutuhkan itu, gitu kan. Kalau enggak ya mungkin keluarganya sendiri mungkin kelaparan. Nah makanya kita harus cari solusi kan, suatu program bagaimana caranya supaya orang-orang itu menolak manipolitik. Wah, Bismillah ada lah Pak. Ini mau lebih lebih dalam lagi. Orang yang lapar nggak bisa hanya sekedar mereka dikasih alasan moral. Moral itu bisa, tapi juga harus santong gitu. Masalah dia hari ini harus selesai juga di situ. Tapi hal-hal yang semacam fenomenal spanduk rakyat dan sebagainya itu akan tetap ada atau itu mau udah lewat masanya misalkan? Gimana tuh? Pasti setiap zaman itu akan ada masanya gitu. Selama itu kemudian masih dibutuhkan ya silakan. Kayak dulu kan orang bertarung pakai keris gitu kan. Terus lawan lagi pakai golok, pakai pistol, pakai senjata. Kemudian nanti ada bom nuklir, ada virus gitu kan. Pasti setiap masa akan ada caranya. Yang nggak boleh lewat kan adalah proses kreativitas dan adaptasi. Makanya yang harus paling penting adalah 2024 siapa yang memenangkan? Orang yang bisa memprediksi kira-kira pertempuran seperti apa di tahun itu. Dengan ngelihat gejala-gejala yang ada di sini. Yang saat ini sedang kita alami. Kalau saya waktu itu saya lihat itu fenomena ibu-ibu yang nggak pernah orang perkirakan. Ini menjadi penting. 2024 menurut saya kaum milenial nih, kaum rebahan yang paling juga menentukan. Kalau menurut saya mama orang milenial. Ya itu persentase udah makin membesar itu di kalangan pemilih pemula. Pemilih pemula ini. Jadi di situ tuh pertempuran yang bagaimana kemudian mereka bisa
bisa kita raih. Dan Kang Sony bersama tim itu sudah mulai Bismillah. rancang ya. Bismillah. Mantap. Bismillah. Ini mestinya menarik sekali buat para calon presiden nih. Jadi kalau ada yang nonton di sini dari timnya Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, segera aja cepet-cepetan kontak Kang Sony. Kang Saimu. Oke, Kang. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Nuhun. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama. Kita ketemu lagi dengan perkembangan terbaru dari Betul, siap. rencana-rencana luar biasanya Kang Sony. Siap. Terima kasih, Kang. Bukan saya lah, teman-teman yang lain. Oke, sama-sama semuanya. Oke, makasih ya Teh. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.